Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwat iman rahimakumullah. Hati dia sebagaimana raja yang mempunyai dua penasihat. Penasihat pertama kita namai dia sebagai akal, dan penasihat kedua kita namai dia sebagai hawa nafsu. Hati manusia dia selalu bolak-balik antara akal dan hawa nafsu. Satu kejadian, satu waktu dia cenderung untuk menerima nasihat daripada akal, dan pada waktu yang lain dia cenderung untuk menerima nasihat dari hawa nafsu. Maka karena bolak-balik inilah dia dalam bahasa Arab disebut sebagai qalb atau qalbun, yang artinya adalah bolak-balik antara akal dan hawa nafsu. Ikhwat iman rahimakumullah, hawa nafsu dalam diri manusia fungsinya dia hanya dua. Yang pertama dia menarik apa-apa yang menyenangkan, dan yang kedua adalah menolak apa-apa yang tidak menyenangkan. Menarik apa-apa yang menyenangkan itu lahir dalam bentuk cinta, dan menolak apa-apa yang tidak menyenangkan dia lahir dalam bentuk ghadab atau marah atau benci. Ikhwat iman rahimakumullah, hawa nafsu jika dia tidak diikat dengan akal, maka dia ini akan bertindak semaunya. Jadi yang penting senang. Dia tidak akan mengenal halal haram, dosa dan tidak dosa, gitu ya, taat dan maksiat, boleh dan tidak boleh, baik dan buruk. Dia tidak bisa membedakan itu. Maka dia mesti diikat oleh akal, dan akal inilah yang kemudian akan memberi tuntunan, petunjuk kepada hawa nafsu, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oleh karena itu akal dia maknanya itu adalah al-hijr, artinya mengikat. Mengikat apa? Mengikat hawa nafsu ini. Jadi akal tanpa hawa nafsu, hawa nafsu tanpa akal, dia akan seperti binatang. Binatang itu tidak ada akalnya, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, tidak ada wawasan. Maka lihatlah binatang. Binatang itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Kalau kita lepas kambing, dia masuk ke kebun orang, dia tidak akan tahu ini kebun orang atau tidak tahu. Yang penting senang aja untuk kambing tersebut. Dia makani sayur-sayuran tanaman orang dan lain sebagainya. Ikhwat iman rahimakumullah, maka hawa nafsu dia mesti diikat oleh akal. Mohon maaf karena di dalam lampunya mati, dan kebetulan ini sudah petang 5:30, dan hujan juga, jadi agak gelap. Kita syutingnya dilanjut di belakang rumah ini di luar, walaupun dengan cahaya remang-remang, tapi suara saya insya Allah masih terdengar jelas. Ikhwat iman rahimakumullah, manusia jika dia hanya hidup dengan hawa nafsu tanpa bimbingan akal, maka akan menggiring kehidupan manusia tersebut ke arah kehidupan yang tanpa moral, tanpa adab, dan akan menjadi sangat jahiliyah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, kal an'am balhum adol. Kal an'am, maka dia seperti binatang, balhum adol, bahkan kehidupannya itu lebih kacau, lebih sesat, lebih buas daripada binatang. Akan menggiring manusia ke jalan hidup yang amat jahiliyah gitu ya, kalau hanya hawa nafsu tanpa ada arahan bimbingan daripada akal. Atau iman rahimakumullah, bagaimana misalnya kalau sebaliknya, hidup dengan akal tanpa hawa nafsu? Itu juga sama, manusia akan kesulitan dalam menjalani kehidupannya ini. Karena hawa nafsu dalam diri manusia, dia itu melahirkan iradah atau keinginan. Contoh misalnya makan itu dia kedudukan hawa nafsu di sini, dia melahirkan keinginan untuk makan. Atau misalnya
nafsu biologis terhadap lawan jenis. Hawa nafsu di sini dia melahirkan irodah atau keinginan atau kesukaan atau kecenderungan gitu ya kepada lawan jenis. Tanpa adanya hawa nafsu, manusia nanti akan amat kesulitan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kita misalnya kepada perempuan, kita mengerti bahwa berketurunan itu, hidup yang berkesinambungan itu dengan melahirkan keturunan itu mesti. Tapi di sisi lain tidak ada dorongan terhadap lawan jenis, tidak ada kesukaan terhadap lawan jenis, maka itu akan kesulitan juga. Nah, jadi artinya manusia dia hidup dengan sinergi dua hal tersebut, yaitu akal dan hawa nafsu. Dan ihwatu iman rahimakumullah, fungsi suluk atau riyado atau pelatihan hawa nafsu yang kurikulumnya itu disusun gitu ya oleh para ulama yang menjadi disiplin ilmu tersendiri namanya tasawuf, itu fungsinya itu bukan untuk mematikan hawa nafsu, bukan untuk mengubur dalam-dalam hawa nafsu, bukan, tapi dia itu hanya untuk melatih hawa nafsu, mendidik hawa nafsu gitu ya, membatasi kobaran hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini dia tidak cukup hanya sebatas bimbingan akal semata. Akal kan memberi pengetahuan yang di dalamnya ada ilmu, hikmah gitu ya, pengalaman, wawasan, termasuk di dalamnya ada ilmu-ilmu yang kita ambil dari syariat agama yang itu menjadi pedoman hidup orang-orang Islam. Dalam pedoman agama misalnya la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Tapi kalau hawa nafsu kuat, hawa nafsu tidak terdidik, maka tetap saja terjadi perzinahan. Bahkan akal pun dia hanya akan menjadi sebatas perantara untuk menyampaikan keinginan daripada hawa nafsu tersebut. Itulah makanya kita lihat orang-orang, pejabat-pejabat, dia pintar-pintar tuh, profesor, doktor, S1, S2, S3. Tapi kenapa walaupun pintar-pintar, ilmunya itu tidak bisa mencegah dia dari perbuatan korupsi? Karena tadi hawa nafsunya itu tidak terdidik. Walaupun pintar, tapi hawa nafsunya kuat. Nah, hawa nafsu yang kuat ini dia akan mengkudeta hati dan menguasai hati, sehingga hatinya ini dikuasai oleh hawa nafsu, dan akal itu, ilmu-ilmu yang tadi yang isinya ilmu, pengetahuan dan sebagainya itu hanya dijadikan perantara yang memudahkan untuk memuluskan gitu ya tujuan daripada hawa nafsu tersebut. Maka ihwatu iman rahimakumullah, bisa jadi misal kita hafal Al-Quran 30 juz, kita memahami hadis, kita bahkan hafal hadis misalnya ribuan hadis, ratusan hadis, tapi ihwatu iman rahimakumullah, jika hawa nafsu tidak terdidik, jika hawa nafsu tidak jinak ya, dia puas, dia juga kuat, dan bahkan hawa nafsu ini dia mengkudeta hati dan menguasai hati, yang mana hati ini dia rajanya kan, maka ilmu-ilmu yang tadi itu dia hanya sebatas alat untuk mencapai kepuasan hawa nafsu, alat untuk mencapai kepuasan hawa nafsu, alat untuk mencapai kekayaan, alat untuk mencapai kemakmuran, alat untuk mencapai kedudukan yang tinggi, bukan dijadikan jalan atau arah tujuan hidup manusia. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, sayangnya di kita, di Indonesia, pendidikan formal ini dia hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. Tidak ada di dalamnya itu pendidikan hawa nafsu. Padahal arti pendidikan itu sebenarnya bukan buat akal. Akal manusia ini tidak perlu dididik sebenarnya. Dia hanya mesti diberi atau ditransfer pengetahuan atau ilmu. Itu akal manusia. Adapun pendidikan, objeknya itu bukan akal, tapi hawa nafsu yang harus dididik itu. Macam kita punya anjing kita ini ganas dan buas. Ya, kalau tidak dididik, tidak dilatih, maka dia bisa menyerang orang, bahkan menyerang empunya, tuannya. Maka ihwatu iman rahimakumullah, hawa nafsu inilah yang mesti dididik oleh manusia. Hawa nafsu inilah yang harus dididik oleh manusia melalui kegiatan-kegiatan riyado. Riyado itu pelatihan hawa nafsu gitu ya.
atau suluk gitu ya, nama-nama lainnya. Nah itu ikhwat iman rahimakumullah, sudah agak gelap juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri saya, umumnya bagi ikhwat iman rahimakumullah yang mendengarkan lewat channel ini. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.